Selamat malam pemirsa. Dari sudut istana ini saya mencatat beberapa kali Presiden memimpin rapat kabinet terbatas membahas soal energi, khususnya soal listrik. Presiden pernah menyatakan, apabila Indonesia dilihat dari atas, dilihat dari bulan, maka hanya Pulau Jawa yang terang. Pulau-pulau lainnya gelap. Presiden juga berkali-kali menyatakan, setiap kali Presiden kunjungan kerja ke daerah, selalu mendapat keluhan bahwa listrik biar pet, listrik biar pet, listrik biar pet. Para pemirsa, listrik harus menjadi program nasional ke depan. Indonesia Terang harus menjadi program ke depan. Karena dengan listrik tercukupi di seluruh tanah air, anak-anak bisa belajar dengan baik. Industri kecil bisa tumbuh dan industri rumah tangga bisa bekerja sampai malam. Menteri ESDM Sudirman Said memanggul tanggung jawab ini. Sudirman Said bertanggung jawab bahwa program Indonesia Terang harus segera tercapai di dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Para pemirsa, Indonesia Terang, Indonesia yang tercukupi listriknya adalah sebuah praksis bahwa berpolitik itu adalah dalam rangka bernegara dan bernegara itu untuk kesejahteraan rakyat. Para pemirsa dari sudut istana, Herdina dan Bung Kusnanto Anggoro, silahkan. Ya, baik, Cak Kardi, terima kasih. Saudara, demikian tadi Soekardi Rinakit, tim komunikasi Presiden. Dan selamat malam, saudara dan juga pemirsa TVRI serta Bapak Ibu di studio. Malam hari ini kembali kami persembahkan Sudut Istana, sebuah program yang tidak hanya menghadirkan perbincangan bersama dengan para narasumber, yakni mereka menyampaikan pesan dari istana, tapi kami juga menghadirkan cerita-cerita menarik, kisah-kisah menarik dari balik kunjungan Presiden Jokowi. Dan malam hari ini saya Herdina Suherdi bersama dengan Dr. Kusnanto Anggoro. Mas Kusnanto, selamat malam. Malam hari ini kita mengangkat tema mengenai Indonesia Terang. Mengapa Indonesia terang? Karena ternyata setelah 70 tahun Indonesia merdeka, masih banyak saudara kita sesama anak bangsa ini yang masih hidup dalam kondisi gelap gulita, belum menikmati yang namanya listrik. Mas Kusnanto, sebelum kita mulai, apa saja sebetulnya secara singkat masalah kelistrikan di tanah air ini? Banyak persoalan saya kira ya. Nanti kita akan berbincang dengan Pak Sudirman Said. Tapi sebelum kita berbincang lebih jauh, saya kira satu hal yang sangat ikonik, spesifik dari katakanlah Indonesia Terang itu adalah bahwa ini program itu merupakan sesuatu yang sangat syarat ideologi. Baik dalam konteks misalnya pengejauhan tahan dari bagaimana pemerintahan sekarang itu memberikan prioritas kepada Indonesia Timur, karena 6 provinsi yang menjadi prioritas dalam sampai beberapa tahun ke depan itu adalah 6 provinsi yang ada di Indonesia Timur. Yang kedua terkait dengan itu adalah bahwa itu juga akan merupakan salah satu jembatan interconnectivity untuk mencoba menutup atau gap antara Indonesia Barat dan Indonesia bagian Timur. Kira-kira itu menjadi merupakan sesuatu yang akan sangat syarat dengan ideologi. Nah, yang ketiga saya kira yang juga sangat penting, di sini juga merupakan salah satu wujud konkret dari kehadiran sebuah negara. Jangan lupa bahwa nanti di dalam beberapa program itu, nanti bisa diskusikan lebih jauh, ada beberapa tindakan yang sangat afirmatif. Misalnya adalah dengan memberikan beberapa insentif kepada mereka yang mengambil kepeloporan dalam upaya-upaya ini dan sebagainya, saya kira. Dan mudah-mudahan saja kita bisa berbincang cukup jauh dengan Menteri ESDM. Itu tadi catatan yang kemudian dirangkum dengan singkat oleh Mas Kusnanto. Tapi nanti kita akan gali lebih jauh, tentu saja bersama dengan narasumber kita yang pertama malam hari ini. Langsung saja kita undang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Sudirman Said. Silakan Pak. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Terima kasih sudah hadir. Pak Menteri ini dulu di awal tahun 2000-an mungkin publik mengenal beliau sebagai tokoh sekaligus aktivis anti korupsi ya. Lalu kemudian sukses menjadi pemimpin di berbagai perusahaan di dunia perminyakan dan kemudian terakhir menjadi direktur utama di PT Pindad.
dan kemudian karena rekam jejaknya itu lalu ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Pak Menteri, sekali lagi terima kasih sudah hadir. Yang pertama tadi seperti yang disampaikan Cak Kardi dalam tirai acara bahwa di Indonesia ini ternyata masih terjadi Pak yang namanya pemadaman bergilir, biar pet. Lalu bahkan ada beberapa daerah yang sama sekali belum ada listriknya. Kenapa Pak itu bisa terjadi? Padahal kita sudah 70 tahun merdeka Pak. Selamat malam hadirin sekalian, selamat malam juga pemirsa. Menurut saya ini sebenarnya bukan sesuatu yang dramatis amat, karena memang betul 70 tahun merdeka, tetapi memang ada tempat-tempat tertentu yang sulit dijangkau karena letaknya di kepulauan terpencil atau remote area, kemudian letaknya di tempat-tempat yang tidak ada infrastruktur untuk membangun kelistrikan. Karena itu tadi yang dikatakan Dr. Kusnanto saya kira benar sekali bahwa ini urusan ideologi. Saya katakan kepada teman-teman di SDM, masalah yang sulit itu hanya bisa diselesaikan dengan idealisme. Dan karena itu kita kembali pada cara terbaik menyelesaikan masalah. Dan menurut saya memang negara mesti hadir di tempat-tempat yang paling sulit, karena tempat yang mudah itu sudah dijangkau oleh korporasi gitu. Nah, dalam hal ini kita ke timur, karena timur memang secara market, secara corporate hitung-hitungan korporasi itu memang belum cukup menarik gitu. Nah, karena itu dari 90% elektrifikasi yang ingin kita jangkau pada akhir tahun ini menuju ke 98 pada tahun 2019, memang orientasinya ke tempat-tempat yang memang masih belum cukup menarik dari sisi korporasi. Jadi menutup keekonomian itu bagaimana? Karena kalau dihitung ini kan sulit sekali. Betul. Kalau dalam rancangan Renstra ESDM sendiri kan hanya disebut antara lain bahwa investasi dalam bidang itu padat ini, padat itu, mahal dan seterusnya itu. Ya. Jadi beberapa hal yang kita kerjakan, misalnya yang paling menjadi concern kan tarif listrik. Nah, perbedaan antara daerah yang sudah ekonomis dengan yang belum itu kan bisa ditutup dengan subsidi, dengan insentif berupa kemudahan, atau bagaimana caranya uang publik itu dipakai untuk proyek-proyek yang sifatnya pionir. Nah, di sana mungkin menjadi relevan yang disebut sebagai dana ketahanan energi. Baik, karena Bapak sudah menyinggung mengenai listrik, tarif dasar dan sebagainya, kita jadi teringat kemudian bahwa pemerintah berencana untuk mencabut subsidi listrik khusus untuk pelanggan di 900 volt ampere ya Pak ya. Namun hingga saat ini belum ada keputusan apakah itu memang akan dilakukan atau tidak. Bagaimana Pak perkembangan hingga saat ini? Tidak ada intensi sama sekali mencabut subsidi. Yang akan dilakukan adalah menjamin atau menjaga supaya subsidi itu jatuh kepada masyarakat yang berhak. Dan selama ini kira-kira ada 45 pelanggan listrik yang mendapatkan subsidi, tapi 22 juta diantaranya itu pelanggan yang sebetulnya tidak masuk kategori miskin. Jadi karena itu kemudian ingin diyakinkan bahwa betul-betul subsidi jatuh kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, kapan itu dilakukan? Sekarang sudah diselesai pendataan bekerjasama dengan TNP 2K. Sekarang itu kita mau sampaikan kepada rapat kabinet, sudah itu barangkali akan diputuskan kapan dimulai pergeseran itu. Tapi kita yakin bahwa tapi masih tetap ada jaminan toh, kira-kira bahwa katakanlah untuk pengguna yang sampai 900 volt ampere, lalu kemudian 1200 dan seterusnya kan ada diferensiasi. Misalnya kan tidak terlalu fair kalau para pengguna yang menggunakan konsumsi listrik besar, karena asumsinya lalu mereka sebenarnya mempunyai tingkat pendapatan yang lebih baik, itu mendapatkan subsidi. Tapi sebaliknya juga kalau yang antara 1200 mungkin mengajukan permintaan, tapi yang sampai 900 itu secara otomatis atau tidak tahulah bagaimana nanti. Yang akan terus disubsidi adalah yang pengguna 450 kVA dan itu akan konsisten dengan data penduduk yang dalam kategori miskin atau hampir miskin. Itu akan sama datanya dengan Kemensos maupun TNP 2K. Ya. Lalu kemudian banyak yang berharap Pak dengan adanya pencabutan subsidi ini atau pengalihan ini, lalu kemudian akan ada realokasi dari subsidi itu, kemudian nanti akan terjadi pemerataan listrik di seluruh tanah air. Mungkin itu tadi yang dimaksud ya Pak. Keadilan misalnya gitu. Ya. Yang ini kalau bicara energi keseluruhan, yang punya motor, yang punya mobil dulu kan dapat subsidi.
Kemudian yang dapat listrik 900 tadi, bahkan 400 dapat subsidi. Tapi saudara kita yang di 12.000 desa itu, yang belum mendapatkan listrik 1 watt pun, malah tidak dapat apa-apa gitu. Jadi kalau kita kemudian kita geser subsidi yang selama ini dinikmati yang konsumen 900 kVA, itu jumlahnya bisa 12 triliunan. Itu cukup untuk mendanai program tahunan dari tadi Indonesia Terang. Karena kita hanya butuh kurang lebih 2,2 gigawatt untuk melistriki daerah yang masih tertinggal itu. 1659 Dan itu artinya beberapa tahun dari penghematan subsidi itu bisa menutup kebutuhan tadi. Baik. Untuk mendorong investasinya, Biana, saya kira kan private sector akan banyak terlibat dalam sebetulnya itu, ya? Kalau kita bisa menjamin gapnya tadi, misalnya ada ide apakah bisa tarif listrik di tempat-tempat tertentu itu di double atau di triplekan dari tempat-tempat yang sudah ekonomis, karena memang daerahnya sulit, kemudian jumlah ya atau namanya skalanya itu tidak terlalu besar. Kalau itu bisa dilakukan, maka sebetulnya cukup menarik bagi investor. Begitupun kalau kebijakan fitin tarif kepada developer yang mau membangun energi terbarukan itu juga bisa menjadi perangsang untuk masuk ke. Tapi dari segi regulasi udah siap belum? Saya pernah dengar misalnya bahwa ada beberapa tawaran investasi dari Belgia untuk wind power, untuk tenaga angin. Tapi rupanya kita belum cukup mempunyai regulasi untuk menerima itu. Dan saya kira ini bukan satu-satunya, toh. Jadi tentu jawaban Pak Menteri saya bisa mengantisipasi. Itu akan dibuat aturan itu. Pertanyaan saya oleh karenanya, kira-kira perlukan waktu berapa lama Pak Menteri itu ya untuk bisa menyiapkan regulasi-regulasi terkait sehingga bukan hanya insentifnya, tapi juga legal requirement-nya itu betul-betul bisa disiapkan. Karena ini kan yang menyiapkan segala macam kan melibatkan banyak pihak ya, kurang lebih ya. Benar sekali. Jadi kita mesti dengar concernnya Kementerian Keuangan, BUMN, karena misalnya PLN itu kan secara struktur korporasi ada di bawahnya Kementerian BUMN, dan kita memberikan regulasi karena itu memang benar memerlukan koordinasi. Saya kira dalam waktu 3-4 bulan dari sekarang akan selesai, karena itu memang menjadi prioritas di SDM. Tantangan terberat apa dong? Karena kalau setahu saya, sekurang-kurangnya mulai, seingat saya tanggal 15 November ya, saya kira. Kemarin juga ada Perpres nomor 3 dan nomor 4 tahun 2016, yang termasuk diantaranya adalah mencoba, katakanlah membagi, supaya PLN itu mempunyai di satu sisi di bawah pembinaan Menteri SDM dalam hal technicalities, tapi di sisi yang sama itu menjadi ranah Menteri BUMN, khususnya dari segi korporasi. Jadi ini kan harus ada itu dulu gitu ya. Terus terang penyamaan persepsi itu menjadi hal yang cukup menantang gitu, karena misalnya ada yang punya pendapat kalau PLN diminta terus-menerus membeli listrik yang lebih mahal, itu kan bisa-bisa mengalami kerugian. Padahal sebetulnya PLN sudah dijamin marginnya. Undang-undang menjamin marginnya. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran. Dan kemudian selama ini dalam kondisi apapun pemerintah tidak pernah membiarkan BUMN kita itu rugi, dalam hal ini PLN. Jadi itu satu yang harus disamakan persepsinya, baik PLN-nya sendiri, kemudian antara Kementerian SDM dan BUMN itu juga perlu ada kesamaan dan kita terus berkoordinasi. Yang kedua adalah tentu saja kendala geografis, karena 60% dari 12.659 desa itu adanya di 6 provinsi yang secara geografis memang terdiri dari pulau-pulau, dan menjangkau pulau-pulau itu bukan sesuatu yang gampang. Saya pernah berkunjung di satu pulau Selaru di bagian paling bawah Indonesia. Ke sana setelah mendarat di Saumlake harus menggunakan perahu beberapa jam, dan itu pun sangat tergantung pada cuaca, karena begitu cuacanya buruk gelombangnya tinggi sekali. Baik. Nah, membangun di daerah seperti itu saya kira merupakan effort yang lebih ya Pak ya. Baik. Dengan sebegitu kendala yang ada gitu ya Pak ya, tentu saja capaian-capaian sudah berhasil dicapai oleh Kementerian SDM di bawah pimpinan Bapak. Apa saja Pak capaian hingga saat ini? Keseluruhan saya ingin share kepada masyarakat bahwa saya bersyukur dalam situasi yang komoditi harganya rendah, kemudian minyak juga rendah, teman-teman di SDM tetap menjaga semangat untuk reform. Dan saya ingin share beberapa saja. Nomor satu misalnya
orang dulu punya mitos bahwa subsidi itu punya rakyat kecil, miskin, karena itu jangan diutak-atik. Tapi berkat leadership dari Pak Presiden dan Pak Wapres, ini bisa kita selesaikan. Dan sekarang kalau kita lihat budget untuk infrastruktur kan berlipat-lipat. Budget untuk membangun waduk, membangun jembatan, bangun jalan tol, itu jauh lebih besar gitu. Mitos yang lain adalah seolah-olah petrol itu sesuatu yang sakral, yang tidak bisa diganggu-gugat, karena mafia migas akan selalu menguasai penguasa gitu. Yeah. Itu juga kita selesaikan. Dan sekarang penghematannya luar biasa karena puluhan juta dolar sudah berhasil dihemat oleh Pertamina ketika melakukan dealing langsung dengan para produsen. Right. Salah satu target lain yang juga ditargetkan oleh Bapak akan bisa direalisasikan hingga akhir 2019 misalnya adalah proyek listrik 35.000 megawatt. Itu kita ingin tahu Pak, sampai sejauh mana kemudian perkembangannya. Tapi nanti boleh Bapak jawab nanti, kita harus jeda terlebih dahulu Mas Kusnanto. Dan saudara tetaplah bersama kami akan kembali saat lagi tetap di Sudut Istana. Taman Buaya Beat Club minggu ini menghadirkan Coklat, Tavita, Clarissa Dewi, The Aswin, Coffee Reggae Stone, Abdul and the Coffee Theory. Taman Buaya Beat Club, Senin hingga Kamis pukul 22 waktu Indonesia Barat. Di saluran Pemersatu Bangsa, TVRI, betul sekali. Dalam sebulan, hanya satu kali dalam sebulan. Maklumin aja. Pagi itu langit cerah berawan memayungi perairan Buku Limau, Kabupaten Belitung Timur. Terlihat keceriaan anak-anak TK yang ada di desa ini dengan bermacam-macam tingkah mereka yang lucu dan menggemaskan. Juga dikenal sebagai sentra penghasil ikan asin yang didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Pulau Buku Limau, desa bahari yang penuh kehangatan. Terima kasih saudara Anda kembali bersama kami di Sudut Istana dan kita masih berbincang mengenai tema Indonesia Terang. Pak Menteri, tadi sudah saya tanyakan sebelum jeda tapi saya ulang kembali pertanyaannya. Jadi salah satu target yang kemudian ditetapkan Bapak harus diselesaikan hingga akhir 2019 adalah merealisasikan 35.000 megawatt. Tapi kemudian ada informasi yang saya dengar bahwa PLN mengatakan hingga saat ini yang tercapai baru sekitar 1% Pak, atau sekitar 293 megawatt. Tanggapan Bapak? Sebetulnya tidak persis demikian. Jadi dari seluruh program itu yang kebetulan baru kemarin itu COD namanya. COD itu artinya sudah menyala, itu 200 megawatt. Tapi itu tidak bisa dikaitkan dengan keseluruhan program karena ada satu pipeline atau urutan-urutan proyek lah. Jadi kalau saya bisa sampaikan,
10% dari 35.000 itu sudah dalam konstruksi. 10% ya, Pak? Dan tentu bangun listrik kan baru 3-4 tahun akan selesai gitu. Jadi 3.500 dalam konstruksi, 31% atau kurang lebih 10.000 itu sudah PPA, sudah berkontrak dengan PLN. Artinya begitu mendapatkan satu rilis atau financial closing dari investor atau dari bankers, maka bisa segera konstruksi juga. Jadi ini akan terus beriringan. Kemudian 36% masih dalam persiapan pelelangan. Artinya dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan akan ada pengumuman selesai. Jadi ini sudah 10% plus 36%, jadi ya betul. Sudah. Nah yang sama sekali masih belum tersentuh kira-kira 20-an%. Jadi dan itu kan memang 35.000 itu tidak berarti 2019 nyala semua. Selain masalah geografis, Pak, tadi jadi kendala, apalagi apakah masalah pembebasan lahan misalnya atau ada masalah lain? Pembebasan lahan tentu menjadi tantangan klasik, tapi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 harusnya itu bisa diselesaikan karena beberapa kasus termasuk Batang yang sangat lama tertunda juga sekarang sudah mulai persiapan konstruksi. Jadi dari waktu ke waktu saya kira memang kita belajar bagaimana menyelesaikan kendala-kendala ini, tapi saya sering ditanya apakah optimis. Nggak ada jalan lain kecuali harus optimis. Tinggal kita jalankan terus. Setiap waktu kalau ada kesempatan dievaluasi, dicari terobosan. Saya pernah ditanya oleh Presiden, apakah Anda yakin 35.000 bisa dicapai? Itu tahun lalu lah. Saya menjawabnya bahwa Presiden ini program kan baru akan dijalankan. Jadi lebih baik kita fokus pada solusi, kemudian nanti dalam perjalanan di tengah barangkali kita coba evaluasi. Saya tertarik untuk melanjutkan itu. Saya kira ada conviction atau keyakinan yang besar paling tidak untuk berusaha terus. Ini asal usulnya dari mana kan? Karena kadang-kadang keyakinan seperti itu bukan merupakan sesuatu yang nempel begitu saja, tapi merupakan bagian panjang dari sebuah formatting years. Saya menduga, dugaan kan boleh ya. Ini sesuatu yang terkait dengan katakanlah asal usul. Mungkin dari mana berada di dalam medan pendidikan seperti apa dibesarkan, lalu pengalaman-pengalaman apa dan sebagainya dan sebagainya. Selain juga saya kira medan laga itu memainkan peranan penting. Saya ingat, koreksi lah kalau salah, setahu saya tanggal 15 November itu ada WhatsApp yang antara lain Pak Menteri menulis bahwa di dalam konteks saya maka merobohkan benteng batin itu artinya adalah menyelesaikan semua persoalan yang terkait dengan rente. Kira-kira itu economic rente itu ya kira-kira. Masih optimis tentang itu? Jadi pertanyaan saya itu yang pertama dari mana itu muncul dan optimisme itu sendiri. Listrik tidak lepas dari apa namanya cerita-cerita perburuan rente pada masa lalu karena 10.000 megawatt yang disebut sebagai program pertama dulu itu hanya selesai 3.000-an gitu. 7.000 itu masih harus kita kerjakan sekarang. Kenapa? Karena banyak sekali di antara para IPP yang mendapatkan kontrak itu tidak selesai dengan baik dan celakanya ketika ditegur lebih galak mereka daripada PLN karena biasanya terkait dengan para pemangku kepentingan politik. Nah, ini pelajaran ini kemudian kita coba terapkan. Bagaimana caranya ketika menunjuk itu harus ada due diligence, harus dicek betul kemampuan teknisnya, kemampuan finansialnya. Jangan sampai ada cerita-cerita di masa lalu. Mengenai keyakinan tadi saya kira memang secara natural tugas-tugas di SDM itu urusannya rata-rata banyak begini nih, Mas. Jadi ya sudah kita harus yakin saja dan apa namanya kalau tidak ada keyakinan seperti itu mungkin akan sulit juga menggerakkan teman-teman di dalam maupun stakeholders yang lain gitu. Baik Pak Menteri, ini ada arahan misalnya dari Presiden beberapa waktu yang lalu gitu ya, yang menginginkan agar tren kenaikan harga yang terjadi di saat bulan puasa ataupun menjelang Lebaran itu kalau bisa ditiadakan gitu. Lalu ada harga-harga yang berada di bawah Kementerian SDM, misalnya tadi tarif listrik dan juga kebijakan harga BBM. Bagaimana Kementerian SDM menyikapi hal ini Pak untuk meredam gejolak harga? Kalau BBM kebetulan kan April kita baru melakukan peninjauan harga dan harga setiap 3 bulan kali ditinjau. Jadi artinya Juni ini belum akan ditinjau lagi ya? Dan pada waktu April kita putuskan harga baru, maka kita sudah berhitung agar
bulan Juni Juli itu tidak ada perubahan. Baik. Dan rasanya itu banyak menyumbang untuk menekan inflasi. Nah, listrik ada dua sisi ini. Satu yang subsidi tadi, subsidi tentu saja kita jaga harganya. Tapi yang non subsidi akan berlaku tarif adjustment yang otomatis, dan saya kira kecil sekali perubahannya. Jadi harusnya tidak akan juga mempengaruhi secara signifikan dari urusan-urusan kebutuhan hidup masyarakat. Baik. Tapi di sektor energi kita akan jaga untuk seminimal mungkin menimbulkan dampak inflasi. Baik. Target tahun 2015 kira-kira tercapai, misalnya dari pembiayaan 441 miliar. Tapi kan keadaan ekonomi kita dalam beberapa bulan ke depan itu tidak terlalu promising lah. Misalnya karena perubahan di tingkat internasional maupun kemudian ada APBNP beberapa bulan lagi yang kira-kira baru bisa disusun. Tapi ketika beberapa harapan untuk mendapatkan tambahan itu kira-kira belum bisa keluar. Nah, ini gimana gitu? Bicara target ada dua sisi, Mas. Satu APBN kita kan, baik dari segi penerimaan maupun pengeluaran. Tentu saja dari segi penerimaan karena harga minyak rendah, harga komoditi juga drop, sudah pasti tidak akan tercapai, dan kita berpikir 50-60% dari target sudah cukup realistis. Kemudian dari segi spending, dari segi expenditure, kebetulan tahun 2016 ini kita menyiapkan APBN 7 bulan lebih maju daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi sejak November kita sudah selesai tender, dan insya Allah pada akhir tahun 2016 ini kita bisa mencapai serapan jauh lebih baik daripada tahun-tahun lalu. Nah, yang kedua dari investasi. Investasi juga tentu saja terpengaruh karena suasana pelambatan ekonomi dan sebagainya. Jadi kita memang harus menghadapi realitas yang demikian, dan ya sudah, caranya tetap menjaga supaya apa yang ada itu kita bisa kelola dengan baik. Baik, artinya optimisme dan keyakinan itu terus dibangun gitu ya. Tapi tadi saya tertarik juga Mas Kusnanto bahwa ternyata di balik sikap optimis, kuat, tegar ini ada sosok yang menguatkan gitu ya. Ada cerita apa tuh Pak di balik nasi tumpeng? Yang saya dengar sosok salah satu yang menguat adalah peran ibu. Bisa cerita soal itu Pak? Iya, Ibu almarhum, kebetulan kami ditinggal orang tua, ayah itu waktu saya kelas 4 SD, jadi saya nomor 2 dan paling kecil itu masih 3 bulan. Dan almarhum ibu itu ya orang desa, tidak punya pendidikan, tapi sejak awal beliau mengatakan anak-anak saya mesti sekolah, dan saya kira pendidikan itu yang bisa kemudian mengangkat harkat kita ya. Kita lebih melek, kemudian lebih punya kesempatan untuk berkontribusi, dan cerita nasi tumpeng yang pernah saya tulis, kebetulan itu ditulis tahun 2013. Ada acara Hari Ibu, kawan-kawan meminta tulisan mengenai ibu, saya tulis itu. Itu adalah simbol bahwa memang orang tua kita ini, ibu ini, apapun yang terjadi yang dipikirkan adalah anak-anaknya gitu. Dan saya kira itu menjadi betul menjadi penguat dalam perjalanan hidup saya gitu. Bicara soal tulisan Pak Menteri, ini saya pernah membaca tulisan beliau ketika mengunjungi sebuah daerah di Papua Barat ya Pak ya, di Maibrat. Tulisannya begitu mengalir, enak dibaca, dan pasti ada cerita di balik itu. Bagaimana kemudian Bapak bisa memiliki kemampuan atau talenta menulis gitu, apa backgroundnya, kemudian mengapa di setiap kunjungan ke daerah Bapak kemudian menuliskan kisah-kisah tersebut dalam sebuah tulisan. Waktu sekolah dulu saya di kampus ngurus majalah kampus kebetulan, kemudian mau tidak mau menulis lah. Kemudian pada waktu kuliah di Amerika kebetulan saya menjadi koresponden majalah Tempo, tiap minggu dipaksa menulis juga. Nah, kenapa kemudian sekarang kalau keliling itu menyempatkan menulis, karena kan perjalanan jauh, suka istirahat, suka menunggu, jadi sambil menunggu ya nulis lah, nulis pendek gitu, dan saya ngerasa banyak sekali aspek yang bisa diangkat dari cerita-cerita di lapangan, karena tadi misalnya kesulitan itu luar biasa bagi saudara-saudara kita yang ada di timur sana gitu, dan atau di Nias itu contoh yang sangat menarik, karena dari Medan mesti terbang kira-kira 1 jam dan tidak ada
jalanin kecuali terbang dan kapal laut pun kalau gelombang tinggi menjadi sulit. Tapi kadang-kadang kita yang di Jakarta itu tidak membayangkan bahwa mereka sesulit itu. Bahwa itu terjadi. Betul. Gitu ya Pak ya di belahan Misalnya seorang wakil gubernur yang menemani saya di Maibrat tuh, kita jalan di tempat yang jauh sekali dari perkampungan, tiba-tiba lihat desa, lihat 1-2 rumah. Saya tanya kepada Bu Agub, Bu, ini orang kalau sakit bagaimana gitu? Iya. Listrik nggak ada. Jawabnya sangat straightforward, sangat langsung bahwa ya bisa sampai meninggal, kadang-kadang nggak ditolong karena tidak ada komunikasi, tidak ada transportasi. Nah, karena Bapak itu saya kaget ya waktu itu dengar cerita itu. saya sangat ngotot untuk bagaimana listrik ini bisa masuk segera ke wilayah seperti itu, karena begitu ada listrik minimal kita bisa pasang BTS gitu ya, kemudian telepon tersambung dan isolasi bisa dibuka. Ya. Nah, belum lagi soal kesehatan, soal pendidikan. Di situ saya ingat Bapak menggarisbawahi bahwa listrik adalah salah satu pintu gerbang menuju peradaban. Iya. Ya, tapi ini tugas berat saya kira, karena saya tidak yakin kalau itu bisa diselesaikan hanya oleh seorang menteri ESDM. Misalnya tadi soal katakanlah kasus Nias, itu kan mencerminkan sesuatu bahwa banyak hal yang seharusnya mulai berpikir untuk semacam regionalization, kan gitu. Itu mungkin PLN termasuk diantaranya. Dan yang ketiga, dalam konteks prioritas 6 provinsi misalnya, itu saya ingat satu hal itu Pak Menteri. Kebetulan mereka ber-6 provinsi itu kan termasuk wilayah kepulauan. Undang-undang kita tentang pemerintah daerah pasal 30 itu memandatkan tentang pembentukan perpres tentang kepulauan. Sampai sekarang itu belum selesai. Jadi saya kira juga ada tugas di tempat lain yang saya kira akan merupakan entah namanya katalis, entah namanya amplifying factors atau apapun yang kalau itu tidak bisa diselesaikan, itu Pak Menteri juga akan dihadapkan pada kesulitan-kesulitan atau paling tidak programnya tidak semulus seperti yang kita duga. Itu menjadi tantangan yang cukup berat nggak sih Pak? Tantangan dari saya kira koordinasi menjadi kata kunci ya. Dan tadi kebetulan kami rapat di Dewan Energi Nasional, antara lain memberikan satu pesan bahwa tidak mungkin SDM menyelesaikannya sendiri. Dan misalnya dalam urusan listrik desa tadi, kebetulan ini dana desa kan makin tahun makin naik. Ya. Apakah bisa misalnya sebagian dana desa itu bisa karena kan mandatnya untuk infrastruktur terutama. Ya. Apakah bisa diambil sebagian untuk mempercepat kelistrikan, karena APB-nya Kementerian SDM itu kecil saja, tidak banyak-banyak, hanya tahun ini hanya dapat 9 triliun. Sementara dari kebutuhannya begitu. Kemudian yang kedua tadi soal regulasi, soal kewenangan itu juga menjadi penting. Dan saya sangat berharap betul bahwa regionalisasi PLN itu bisa segera nyampe kepada institusinya dibangun di daerah, kemudian kewenangannya diberikan ke daerah, sehingga masalah di daerah itu bisa cepat diselesaikan, diatasi, kemudian keputusan tidak harus serba dibawa ke Jakarta, karena negara ini terlalu luas. Ini termasuk isu teknikal atau isu korporasi? Sebenarnya itu korporasi. Tapi kita mendrive-nya bahwa contoh-contoh di mana PLN sudah punya institusi di daerah, misalnya Batam itu menjadi sangat baik karena bersama dengan Pemda menentukan tarif, kemudian kalau ada masalah apa-apa tidak harus pergi ke Jakarta. Jadi direktur regional punya kewenangan ngambil keputusan termasuk dalam pengadaan gitu. Jadi ini yang juga kita harapkan. Mas Kusnanto, Pak Menteri ini juga rajin men-tweet di Twitternya. Dan ada juga kita pernah waktu itu dalam enggak ya, tapi ada satu yang terakhir yang saya baca, misalnya di situ Pak Menteri mengatakan air laut dan udara pantai itu menyegarkan, tapi bagi yang kakinya luka air laut terasa perih. Maknanya apa itu Pak? Itu saya kutip dari ceritanya Cak Nur ketika menjelaskan bahwa sebetulnya ada kalimat-kalimat yang normatif saja, tapi kalimat normatif bagi orang yang punya kesalahan seperti menyerang dia gitu. Tapi sebetulnya tidak bermaksud untuk menyindir siapapun ya Pak ya? Enggak bermaksud apa. Jadi kadang-kadang kita bercerita mengenai kejujuran, mengenai tidak korupsi, tapi bagi orang-orang yang sehat-sehat itu bukan sesuatu yang menyakiti, tapi bagi orang yang memang hidupnya seperti itu kan jadi sakit. Nah ini saya teringat kalimat itu, kemudian saya tweet. Baik. Selain kemudian menulis, lalu menyampaikan aspirasi ataupun inspirasi yang tiba-tiba muncul melalui Twitter gitu.
Bapak ini juga suka musik keroncong ya Pak? Saya suka musik apa aja, suka keroncong, suka dangdut, sekali-kali klasik juga ya. Tapi betul keroncong sering saya apa namanya, kalau ada pertunjukan saya kejar dan apa namanya, dulu waktu masih punya waktu sekali-kali ngundang teman-teman main keroncong di rumah gitu. Hanya menikmati atau juga ikut menyanyikan lagu keroncong? Nggak bisa nyanyi, nggak bisa main musik. Tapi Saya kalau penikmat yang baik. tapi kalau bicara lagu keroncong yang paling disukai langgam atau keroncong asli atau apa Pak? Saya ingat satu grup keroncong yang main di Taman Suropati itu. Itu mendidik anak-anak jalanan. Yang mereka bisa memainkan lagu segala macam, dari lagu keroncong asli, lagu pop sampai lagu-lagu barat. Bahkan dia bisa memainkan musik yang sangat sulit, musiknya Chick Korea. Itu bisa mereka main. Jadi kita senang bermacam-macam. Baik, dan itu bisa menjadi media barangkali untuk melakukan relaksasi dari rutinitas pekerjaan yang begitu berat gitu mungkin Mas Kusnanto ya. Dan terakhir mungkin untuk menyimpulkan dari apa yang sudah kita bicarakan hari ini, apa Pak mungkin closing statement dari Pak Menteri nanti sebelum juga nanti ada catatan dari Mas Kusnanto. Seperti Mas Kusnanto disampaikan bahwa ini tantangannya kan di energi ini nyata gitu, dan dahulu kita punya banyak constraint karena 3 hal. Nomor 1 karena cara pandang miopik, cara pandang jangka pendek, cara pandang transaksional gitu. Yang kedua adalah vested interest. Nah, yang ketiga kita terjebak pada politik populis yang kemudian dininabobokan rejim subsidi. Ini yang ingin kita selesaikan. Nah, ke depan saya kira kunci dari kelangsungan transformasi ini adalah kalau kita konsisten dengan arah kebijakan, kalau leadersnya itu diisi betul-betul orang-orang yang kredibel, yang jujur, yang kompeten, kemudian secara teknis kita punya orang-orang yang memang punya kapasitas. Kalau 3 ini ada, insya Allah, apalagi kalau ada konsistensi arah kebijakan, rasanya sesulit apapun akan kita bisa selesaikan. Ya Pak Menteri ya. Mas Kusnanto, mungkin untuk sebagai catatan. Menggarisbawahi saja sebagian kecil dari katakanlah program Indonesia Terang itu, karena sekurang-kurangnya kita well equipped sekarang saya kira dengan adanya Perpres 3 dan Perpres 4 tahun 2016. Jadi meskipun tantangan itu berat, tapi sekurang-kurangnya dengan adanya katakanlah instrumen legal seperti itu, there is no turning back lah kurang lebih untuk beberapa tahun ke depan, sehingga harapan untuk mencapai 97% elektrifikasi dan seterusnya pada tahun 2019 itu saya agak optimis, tidak terlalu pesimis. Tentu saja optimisme itu harus ditopang oleh beberapa hal, dan penyakit yang paling serius di Republik ini menurut saya adalah koordinasi. Karena pada umumnya koordinasi itu kan menemukan antara kepentingan dari beberapa sektor, dan semua sektor pasti benar menurut kepentingan dan sektornya. Ini yang problem. Akibatnya adalah bahwa leadership is very important untuk dalam soal itu. Jadi mudah-mudahan lah kita berhasil, karena sekali lagi orientasi atau di political objective untuk apa namanya program Indonesia Terang ini seperti tadi itu sangat ideologis saya kira ya. Jadi mudah-mudahan koordinasi bukan lagi menjadi barang mahal ya. Mudah-mudahan kita berharap itu tidak terjadi. Paling tidak mudah-mudahan lebih baik lah. Iya, baik. Dan terima kasih Pak Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Mineral, sudah bergabung bersama kami, sudah berbagi banyak informasi dengan kita malam hari ini. Dan kita harus jeda terlebih dahulu, Mas Kusnanto. Nanti kami akan hadir kembali dengan narasumber berikutnya yang akan berbagi pengalaman, juga cerita menarik dari sudut istana. Tetaplah bersama kami.
terjadi di desa Novoseleski di wilayah... Dunia Dalam Berita merangkum warta dari berbagai pelosok negeri dari 5 benua, dipaparkan secara lugas, lengkap, dan akurat. Dunia Dalam Berita memberi pencerahan, menambah wawasan. Dunia Dalam Berita, Senin hingga Jumat pukul 23. Di sini, di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Taman Buaya Beat Club minggu ini menghadirkan Coklat, Tavita, Clarissa Dewi, The Aswin, Coffee Reggae Stone, Abdul and the Coffee Theory. Taman Buaya Beat Club, Senin hingga Kamis pukul 22 waktu Indonesia Barat. Di saluran Pemersatu Bangsa, TVRI, betul sekali. Dalam sebulan, hanya satu kali dalam sebulan. Maklumin aja. Keep It Country di TVRI menebar pesona penuh nostalgia. Nantikan kehadirannya. Keep It Country menjumpai Anda sekali dalam sebulan setiap hari Minggu pekan keempat pukul 21 di saluran Pemersatu Bangsa. TVRI, betul sekali. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Sudut Istana, dan di segmen ini kami akan hadirkan narasumber yang kita akan lebih mengangkat sisi humanisnya. Beliau bisa saja adalah sosok yang dekat dengan Presiden, atau bisa juga seseorang yang telah lama bekerja di Istana. Dan untuk kali ini langsung saja mungkin kita undang, beliau adalah staf khusus Mensesnek, Bapak Alexander Lai. Silakan Pak. Selamat malam Pak Alex. Pak Alex, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Ya. Pak Alex ini namanya mulai berkibar ketika itu saat munculnya kasus, boleh saya sebut ya, kasus cicak versus buaya, ya. Karena menjadi pengacara dari ataupun advokat dari dua pimpinan KPK pada waktu itu, dan lalu kemudian sekarang berada di Istana menjadi staf khusus Mensesnek. Ya. Tapi yang pertama mungkin Pak ya, Bapak ini dulu juga kalau nggak salah sebelum jadi lawyer, Bapak pernah berprofesi ataupun pernah berkarir di dunia perminyakan, di perusahaan asing dengan fasilitas dan pendapatan yang juga mungkin rate-nya dolar kali ya Pak ya waktu itu ya Pak ya. Lalu kemudian karena passionnya lebih ke bidang hukum, lalu kemudian mendalami hukum dan menjadi lawyer. Setelah sekian tahun akhirnya menjalani passion itu sebagai seorang pengacara. Sekarang ini berada di staf khusus Mensesnek. Mengapa Pak kemudian pilihan itu diambil meninggalkan passionnya di dunia hukum? Sebenarnya kalau kerjaan sebagai seorang advokat dengan kerjaan sekarang itu nggak beda-beda jauh. Nggak beda jauh ya? Sebagai advokat, salah satu kerjaan utama kita kan memberikan advice gitu kan. Nah, kerjaan yang sekarang pun ya kurang lebih seperti itu. Jadi membantu Mensesnek untuk menyiapkan kajian-kajian di bidang hukum untuk isu-isu tertentu untuk disampaikan kepada Presiden. Jadi setiap ada surat, setiap ada permintaan, permohonan kepada Presiden untuk suatu masalah tertentu, itu biasanya Mensesnek meneruskan kepada Presiden disertai dengan memorandum, pendapat kajian baik dari sisi hukum, aspek sosial politik dan sebagainya. Kalau Mensesnek merasa bahwa beliau perlu perspektif yang lain selain perspektif atau dari birokrat,
yang ada di Seknek, maka beliau biasanya minta bantuan para staf khusus juga untuk memberikan masukan-masukan dari sisi yang berbeda. Contohnya Nah, tugas misalnya kita seperti itu. dalam case apa? Yang terakhir-terakhir ini lah Pak. Misalnya sebenarnya banyak, tapi saya nggak bisa sebutin ya. Tapi misalnya gini, ada usul untuk melakukan amandemen Undang-Undang KPK. Ya. Nah itu kan kajian banyak. Dari sisi hukum seperti apa, dari sisi sosial politik impactnya seperti apa. Nah Presiden tentunya mendapat masukan dari berbagai pihak. Salah satunya mungkin dari Menteri Sekretaris Negara. Menteri Sekretaris Negara pun punya masukan dari sejumlah birokrat yang ada di Mensesnek dan juga mungkin dari sumber-sumber yang lain. Jadi artinya seperti kita misalnya dan sebagainya. Jadi dalam Presiden memutuskan sesuatu menerima masukan dari berbagai pihak begitu ya. Presiden dalam memutuskan sesuatu pasti menerima masukan dari berbagai atau kajian dari berbagai pihak. Di sekitar istana aja ada 3 lembaga. Ada Sekretariat Negara, ada Sekretariat Kabinet, ada kantor staf Presiden. Belum kementerian teknis yang terkait, kementerian koordinator, Pak Johan sendiri, Ya. nah itu Selamat malam Pak Johan Budi. yang sering memberikan masukan. Baik, Jadi jadi Presiden dari berbagai masukan yang ada yang kemudian beliau memilih mana yang menurut beliau paling tepat itu. Baik, jadi Nah, ini artinya the wisdom of advising. Ini kan tidak mudah. Saya ingin coba itu kaitkan dengan pengalaman Pak Alex. Misalnya lahir dan sekolah di ND, masuk di Gajah Mada, kemudian di Teknik Perminyakan ITB, terus kemudian di Atmajaya, kemudian di Sydney University. Saya kira itu merupakan sesuatu yang perjalanannya agak panjang kalau dilihat dari segi bagaimana Flores misalnya. Itu merupakan suatu masyarakat yang egalitarian pada prinsipnya. Lalu kemudian Jogja agak sedikit kening ratan katakanlah. Lalu masuk Jakarta adalah budaya urban yang sangat kuat. Apakah itu ada hubungannya? Misalnya antropologi perjalanan kehidupan itu. Saya pikir pasti ada itu, Mas Kusnanto. Contohnya nih, suara saya ini kan besar nih. Ini karena warisan tinggal di Flores. Karena rumah kita tuh jauh-jauh, jadi kalau ngomong tuh teriak gitu. Jadi terbiasa kita bicara dengan suara yang keras dan sebagainya. Tapi pengalaman saya setahun di Jogja juga menarik memang. Karena saya kebetulan asal dari Flores. Kemudian dulu ada program yang nama PBUD, Pemilihan Bibit Unggul Daerah, bisa masuk di Universitas Negeri tanpa tes. Ya, saya kemudian bergabung ke UGM, tapi setahun saya ikut UMPTN ke ITB. Nah, di situ saya masuk teknik perminyakan. Nah, yang menariknya gini, Mas, kalau cerita kenapa saya sekolah hukum ya, karena sejak SMA sebenarnya saya sudah pingin jadi advokat. Karena masa SMP, SMA saya itu masa persidangannya petisi 50. Pak HR Darsono, di situ Bang Buyung, Yap Jamhin dan sebagainya itu menghiasi berita. Dan saya dari daerah seminggu sekali karena surat kabar masuknya lambat, kita baca-baca, kayaknya menarik juga. Nah, setelah kuliah di ITB kebetulan begitu masuk ada 2 senior yang dipecat. Nah, kemudian Bang Buyung muncul lagi sebagai pembelanya. Kemudian saya pikir kayaknya menarik nih menjadi advokat. Passion saya nih di sini. Tapi ya karena kuliah kita harus selesai ya selesai. Kemudian kebetulan beruntung kerja di Timur Tengah dengan rate US dollar. Jadi setelah setahun 2 tahun saya kerja, saya pikir wah ini kalau saya nganggur 7 tahun pun baru habis ini mungkin. Jadi bolehlah saya sekolah hukum. Nah, setelah saya sekolah hukum dan ternyata memang benar Pak, sekitar 7 tahun itu tabungan saya habis gitu. Nah, saat itulah baru saya pikir, oke, saya perlu kerja di law firm swasta yang punya penghasilan cukup untuk bisa ngisi tabungan lagi. 2009 itu. Ah, itu 2006 itu. 2005. Dari sekian karir yang sudah dijalani, tadi pernah berkarir di bidang perminyakan, kemudian juga di law firm, dan satu yang saya pernah baca ya, waktu itu Bapak mengatakan begini, suatu waktu nanti mungkin 10-15 tahun lagi saya akan terjun ke dunia publik. Apakah ini jawabannya? Jadi kalau itu konteksnya saat itu tabungan saya udah tipis sekali. Jadi saya bilang oke, saya perlu kerja dulu di sektor swasta supaya punya tabungan yang cukup. Jadi kalau nanti di kemudian hari terjun ke dunia publik, kita nggak mikir lagi tentang penghasilan, tapi kita mikir gimana kita bisa lebih efektif, efisien dalam bekerja untuk publik. Nah, itu maksud saya. Jadi ini semacam panggilan gitu ya Pak ya?
Bisa dibilang masalah yang begitu? sebenarnya bisa lebih serius, Pak. Dalam pengertian begini, karena orientasi, tujuan maupun strategi dari seorang yang berada di public office seperti sekarang misalnya, itu pasti beda dengan seorang yang masih katakanlah aktivis. Nah, saya ingat Anda pernah menulis buku bersama Todung Mulya Lubis tahun 2009 misalnya tentang katakanlah perdebatan di seputar hukuman mati lah, kurang lebih seperti itu, kan begitu ya. Nah, lalu saya tidak yakin kalau posisi seperti yang Anda tulis pada tahun 2009 misalnya itu sama dengan posisi Anda sekarang ketika Indonesia masih merupakan salah satu dari 57 negara yang kira-kira belum menghapuskan hukuman mati. Tapi ini saya pahami kenapa posisi sekarang dan kenapa posisi dulu. Jadi ini kan katakanlah transformasi ide ini kan tidak sama kan gitu. Ini menarik yang Mas Kusnanto katakan. Posisi saya sebenarnya nggak berbeda. Dulu ketika menulis buku itu saya sih meyakini bahwa hukuman mati itu bukan cara yang pas untuk mengatasi kriminalitas yang ada saat itu dan tidak efektif dalam menimbulkan efek jera sebagaimana yang dikatakan orang. Sekarang pun saya masih berpendapat demikian. Tapi ini kan pendapat pribadi saya. Pemerintah sendiri punya pendapatnya. Jadi dalam posisi seperti ini memang kita menurut saya tidak pas secara publik kita muncul kemudian menampilkan pendapat yang berbeda dengan kebijakan pemerintah saat itu. Makanya soal ini saya nggak pernah berpendapat secara publik. Tapi Pak Kus tanya saat ini ya saya perlu sampaikan. Posisi saya itu seperti itu, tetapi saya hanya bagian dari pemerintahan. Pimpinan punya garis polisi yang berbeda, ya kita harus menghormati itu. Makanya ini kan sekedar untuk katakanlah bagaimana trajektori bahwa ideas itu kadang-kadang perlu adjustment tergantung di mana kita berada kan gitu karena merupakan bagian. Tadi saya ditanyain apa suka dukanya bekerja di pemerintahan. Salah satunya seperti itu. Kita punya sikap yang mungkin berbeda dengan apa yang dia sampaikan di sikap dari pimpinan secara terbuka, kemudian rekan-rekan mungkin meminta kita, yuk harus lawan pimpinan Anda, itu beda dan seterusnya. Nah, kadang-kadang kemampuan untuk menahan diri seperti ini itu diperlukan, kesabaran untuk, terutama kalau kita backgroundnya aktivis masuk ke pemerintahan ya harus lebih bisa menahan diri dan agak bersabar sedikit. Itu tadi suka dukanya. Lalu kemudian cerita menarik apa sih Pak yang ada di istana yang mungkin bisa dibagi ke kita dari keseharian Bapak? Nah, masalahnya kita selalu diwanti-wanti bahwa banyak hal yang menarik di istana itu sebaiknya jangan diekspos ke publik. Satu deh yang boleh dibagi di sini misalnya apalah. Oke, pertanyaan saya begini, adakah kesamaan antara katakanlah Pak Jokowi, saya kira pernah saya baca di koran itu hobi atau mengumpulkan kata, katakanlah gitu. Anda setahu saya pernah mengejar-ngejar jangkrik di Gunung Meja. Nah, ini apa ini persamaan antara itu, karena ini sebenarnya kan persoalan serius. Isu-isu persoalan-persoalan kecil seperti jangkrik dan kata itu pernah dibahas secara serius oleh dua orang pemikir. Satu adalah Jean-Pierre Sartre, satu lagi adalah Jalaluddin Rumi. Jadi saya melihat bahwa ini bukan persoalan sepele menurut saya. Apakah itu juga yang menyebabkan ada semacam katakanlah political shift lah tahun 2012-13 ketika Anda kemudian dari aktivisme itu kemudian mendukung kepada politik Pak Jokowi? Jadi secara pribadi memang saya punya rencana bahwa paling nggak 10 tahun lagi lah baru saya secara serius kalau diajak bergabung ke dunia publik baru dilakukan. Tapi ya namanya rencana, situasi kan berbeda. Saat itu Pak Jokowi pemimpin yang lagi muncul, naik daun, dan approach beliau kan sangat humanis. Saya struck lah dengan Pak Jokowi, kemudian ya udah, tapi sebagai lawyer ya kita jalani aja. Hanya kebetulan memang banyak sekali gugatan diajukan untuk mencegah Pak Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden. Kemudian Pak Teten Mas Duki menelpon saya, Lex, ini banyak sekali nih gugatan terhadap Pak Jokowi untuk mencegah beliau mencalonkan diri. Nah, Anda bersedia nggak sebagai salah satu lawyer? Nah, saat itu ya tanpa berpikir saya langsung, nah ini kelihatannya lifetime opportunity saya untuk ikut terlibat di dalam dunia publik. Ya saya langsung iyakan. Kemudian bertemu dengan Pak Jokowi dan kemudian ya menjadi salah satu lawyer yang
menangani sejumlah gugatan, kurang lebih ada 5 lah, kurang lebih 5 gugatan perdata yang diajukan. Tidak ada iming-iming lain ya Pak ya? Nggak ada. Murni ajakannya seperti itu? Ajakannya seperti itu dan langsung, dan kita sebenarnya udah terbiasa melakukan pembelaan untuk kasus-kasus publik tanpa menerima bayaran. Seperti misalnya ketika menjadi pembela pimpinan KPK dan beberapa kasus lain terhadap KPK, memang komitmennya selalu bahwa ini bukan untuk mencari uang di situ, dan konsekuensinya kita justru tidak boleh menangani perkara-perkara yang dihandle oleh KPK untuk mencegah konflik of interest. Jadi ide tentang pro bono activities seperti ini bukan hal yang baru untuk itu. Tapi yang menarik memang rekan-rekan lawyer yang lain memang nggak pernah muncul karena kita berkeyakinan bahwa perkara-perkara ini akan gugur dengan sendirinya kalau nggak ada liputan dari media. Jadi para lawyer muda yang bersama-sama dengan kita dan sejumlah law firm yang membela perkara ini, itu memang menghindari publikasi media sama sekali. Walaupun sejumlah orang menyarankan, ini kesempatan Anda untuk menjadi top nih menangani perkara besar dan seterusnya. Tapi saya salut pada rekan-rekan lawyer muda ini, mereka taat pada instruksi bahwa untuk memenangkan perkara ini harus jauh dari liputan media. Jadi sampai sekarang pun bahkan sejumlah tokoh penting yang sekitar Pak Presiden nggak tahu bahwa mereka inilah yang menangani perkara-perkara itu dan menggugurkan karena lawannya menjadi tidak terlalu berminat lagi karena media tidak meliputnya. Kemampuan untuk menahan diri ini dan silent itu yang selalu saya ingat dari anak-anak muda ini yang bersedia bergabung dengan kita. Baik, ini terakhir untuk merangkum perbincangan kita karena kita temanya Indonesia Terang hari ini, dan kebetulan Pak Alex kan juga punya background di dunia energi minyakan. Apa Pak mungkin tanggapannya terkait dengan program Indonesia Terang? Jadi saya pikir masalah Indonesia Terang ini bukan cuma sekedar kita ingin menerangi wilayah-wilayah yang belum dimasuki listrik, tapi ini wujud dari cita-cita Presiden juga untuk membuat negara itu hadir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di pelosok-pelosok, hadir dengan menerangi mereka, memberikan kesempatan bagi warga untuk bisa membaca buku karena punya lampu, bisa menonton TV, bisa mendengar radio, sehingga mereka tahu apa yang terjadi di Republik ini, sehingga mereka juga punya akses terhadap pemerintahan ini. Dan kita harapkan dengan adanya energi yang masuk itu, ya ekonomi bisa berkembang, dan jangan sampai masalah ini hanya dilihat untung ruginya. Bahwa kalau kita buka listrik di situ kemudian rugi secara keuangan, saya pikir apa yang disampaikan oleh Menteri SDM itu penting ketika kita ingin masuk ke wilayah itu. Yang kita kedepankan nih tujuan jangka panjang. Baik. Dan saya sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Menteri SDM tadi. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Alexander Live sudah berbincang bersama kami malam hari ini. Dan ini sekaligus menjadi akhir dari perbincangan kita, Mas Kusnanto. Tapi sebelum kita akhiri, tentu saja kita harus simak terlebih dahulu ada cerita menarik apa kira-kira yang akan disampaikan oleh Cak Kardi. Cak Kardi, silakan. Pemirsa, ini catatan kecil saya di balik belusukan Presiden Jokowi. 2 Agustus 2015, Presiden mengadakan kunjungan kerja ke Luwuk, Sulawesi Tengah. Presiden meninjau kilang gas alam cair Donggi Senoro. Waktu itu, Kaset Pres Pak Jumala belum lama dilantik sebagai Kaset Pres. Beliau ikut dalam kunjungan kerja ini. Setelah meninjau gas alam itu, Presiden meluncur menuju ke desa Uso di Banggai. Presiden membagikan kartu Indonesia Sehat dan kartu Indonesia Pintar. Waktu itu kebetulan habis hujan. Lapangan tempat acara sangat becek, sehingga sepatu Presiden penuh lumpur. Ketika masyarakat ingin menyalami Presiden, lumpur-lumpur juga kena di celana Presiden. Demikian juga dengan Pak Jumala, saya, dan rombongan yang lain yang mengikuti acara waktu itu. Pulang dari kunjungan kerja itu, di rumah Pak Jumala disambut oleh istri dan anaknya dengan terkejut. Pak, katanya ini naik jabatan, kerja dekat dengan Presiden, tapi kok sepatunya penuh lumpur begini? Ketika Pak Jumala bercerita itu kepada saya tersenyum sambil membatin. Istri dan anak Pak Jumala tidak tahu, sepatu Presiden jauh lebih kotor. Karena ketika diserbu oleh orang-orang untuk salaman, ada juga yang menginjak kakinya. Para pemirsa, ikut kunjungan kerja dengan Presiden
tidak berarti sepatu kita dan baju kita akan selalu bersih. Kadang kita harus berlumpur. Para pemirsa, dari sudut istana ini, dari sudut rumah para pemirsa, dan dari sudut tanah air, jangan pernah lelah mencintai Indonesia.